Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desti Nurhayati dengan NIM 223141086 dari kelas PGMI 7B mata kuliah Penulisan Bahan Ajar MI dengan dosen pengampu Bu Kustiarini MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan kelas 4, bab 6, yakni tentang memperagakan tari Nusantara. Oke, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman ada yang udah tahu apa itu tari Nusantara? Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Ya, submateri yang pertama ada pengertian tari Nusantara. Tari itu sendiri adalah bagian dari kebudayaan yang lahir dari olah pikir, perasaan, dan tradisi masyarakat. Jadi, tari Nusantara adalah tarian tradisional yang berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Tari ini sering digunakan dalam upacara adat, perayaan, atau sebagai hiburan. Setiap tarian memiliki cerita, musik, dan gerakan yang unik untuk mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Misalnya, tari bisa menceritakan tentang alam, legenda, atau kegembiraan rakyat. Unsur-unsur dalam tari. Ada 1. Gerak. Gerak meliputi gerak tangan, kaki, badan, dan kepala. Kedua, ada irama, adalah ritme atau tempo gerakan dalam tari. Ketiga, ada musik. Musik adalah lagu atau bunyi yang mengiringi tari. Selanjutnya, ada ekspresi atau perasaan yang dituangkan melalui wajah, mata, dan gerakan tubuh. Selanjutnya, ada busana, pakaian yang dikenakan penari. Dan yang terakhir ada properti atau benda-benda yang digunakan dalam tari. Submateri selanjutnya ada bentuk dalam tari. Ada 3 bentuk dalam tari, yakni tari tunggal, 2 tari berpasangan, 3 tari berkelompok. Kemudian nilai dalam tari. Nilai dalam tari itu ada 4. Apa aja? Mari kita baca bersama. Pertama, ada nilai estetika atau yang berkaitan dengan keindahan. Kedua, ada nilai sosial atau yang berkaitan dengan kebersamaan atau interaksi. Ketiga, ada nilai edukatif atau yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir, ada nilai identitas, yakni menjadi ciri khas dalam budaya daerah dan bangsa. Dalam mempelajari tentang tari Nusantara, kita bisa mengenal peribahasa kaya warna, kaya makna. Nah, arti dari peribahasa itu apa sih? Ya, benar. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, sehingga tiap daerah akan melahirkan tarian dengan ciri khasnya masing-masing. Maka, ciri khas itu dapat terlihat dari gerak, busana, rias, musik pengiring, dan pola lantainya. Tari Nusantara menunjukkan arti Bhinneka Tunggal Ika atau beragam budaya tetapi tetap satu bangsa. Submateri selanjutnya ada contoh tari Nusantara. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah teman-teman ada yang bisa memberikan contoh dari tari Nusantara itu? Ayo, siapa? Ya, ada tari saman, tari kecak, tari seudati, tari gambyong, dan banyak lainnya. Nah, di sini saya mencontohkan 2, yakni yang pertama tari kecak dari Bali. Tari ini menggambarkan kisah Ramayana. Gerakan dasarnya duduk melingkar, gerakan tangan seperti gelombang ombak, seperti bersuara cak-cak-cak, seperti suara monyet. Musiknya menggunakan suara manusia dan gamelan Bali. Contoh gambarnya itu yang gambar di atas ya. Kemudian kedua ada tari saman dari Aceh. Tari ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat Aceh. Gerakan dasarnya duduk berjajar, gerakan badan ke depan dan belakang, tepuk tangan dan gerakan kepala dengan cepat. Menggunakan musik syair dan tepuk tangan. Contoh gambarnya yang di bawah ya.
Sebelum kita melanjutkannya, mari kita perhatikan secara bersama-sama contoh dari peragaan tari Nusantara berikut ya. Tetap fokus teman-teman. Gerakan dalam tari golek merupakan gerakan tari gaya Yogyakarta yang di dalamnya terdapat gerakan sembahan sila, Muryani Busono, dan Trisik. Untuk iringannya, tari golek menggunakan alat musik gamelan Jawa. Submateri selanjutnya ada peragaan tari dengan iringan. Memperagakan karya seni tari, baik individu, berpasangan maupun berkelompok, tidak dapat dipisahkan dari iringan. Iringan mempunyai peranan yang penting dalam peragaan karya tari. Selain sebagai pengiring tari, iringan juga dapat mempertegas gerak tari dan membangun suasana tari. Perhatikan peragaan karya tari kepak-kepak sayap diiringi lagu Burung Kutilang berikut. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang bernyanyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, di pucuk pohon cemara, burung kutilang bernyanyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, Nah, dari contoh tari kepak-kepak sayap, ada gerakan pertama, menggerakkan ujung sampur ke atas dan ke bawah sambil berlari-lari kecil. Bersamaan dengan itu, menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Gerakan kedua yakni menggerakkan tangan secara bergantian lurus ke depan dan ke belakang, bersamaan dengan menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Badan sedikit demi sedikit turun sampai akhirnya duduk. Gerakan ketiga yakni duduk sambil menganggukkan kepalanya ke kanan, ke tengah, ke kiri, dan ke tengah lagi, dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan keempat yakni menggerakkan tangan secara bergantian lurus ke depan dan ke belakang, bersamaan dengan itu menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Badan naik sedikit demi sedikit sampai akhirnya berdiri. Gerakan kelima yakni menggerakkan ujung sampur ke atas dan ke bawah sambil berlari-lari kecil membentuk lingkaran. Kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah kita belajar bersama tentang tari kepak-kepak sayap, mari kita berlatih. Pertama, tirukan gerak tari kepak-kepak sayap seperti contoh sebelumnya. Kedua, gabungkan gerak dan syair lagu yang mengiringi. Ketiga, peragakan tari kepak-kepak sayap di depan guru dan teman-temanmu, lengkap dengan iringan dan busana yang sesuai. Mintalah beberapa teman untuk bernyanyi agar kamu tambah bersemangat dalam melakukan gerakan. Selamat mencoba! Oke, setelah menyimak materi dan berlatih untuk memperagakan, yuk coba teman-teman scan barcode berikut atau klik link di deskripsi YouTube untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang telah disampaikan. Tetap semangat teman-teman! Baik, cukup sekian dari saya. Apabila banyak
Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.